Nama saya Yulmini. Saya tinggal di Desa Ongulero, Kecamatan Maraula Barat, Kabupaten Sigi. Setiap pagi saya berjalan ke sekolah. Letak sekolah kami ada di atas gunung. Perjalanan ke sekolah tidak selamanya menyenangkan karena lewat jalan longsor. Kalau lewat di jalan ini, kami harus berhati-hati agar tidak jatuh. Desa kami berada di atas pegunungan. Kami diberkati dengan tanah yang subur. Karena itu, orang tua kami banyak yang berkebun di ladang, menanam coklat, kopi, dan juga tanaman lainnya. Desa kami juga dikelilingi oleh hutan, tapi sekarang sudah banyak pohon yang ditebang. Karena itu, setiap kali hujan turun, pasti ada tanah longsor. Saya takut kalau nantinya longsor itu bisa timbun rumah saya. Nama saya Elis. Saya tinggal di Desa Dombo. Desa saya ini bersebelahan dengan Desa Ongulero. Hari ini saya membantu tante saya di kebun. Ada banyak rumput liar yang tumbuh di ladang kami. Di kebun ini kami menanam bete. Bahasa Indonesianya disebut dengan talas. Untungnya tanaman ini tidak perlu banyak air karena sumber air di sini sulit ditemukan. Kata orang tua saya, dulu waktu masih banyak hutan, ada banyak mata air. Sekarang sudah tidak banyak hutan lagi.
kita di sini ada dua bagian ini. Kalau sebelah atas kita kan ada atas, kalau ke bawah kalau lagi panas sebagian tidak jadi. Kalau di atas kalau panas dia tidak apa-apa, karena di atas ini embunnya banyak. Kadang embun itu, dan itu juga bisa mensubur, bisa juga tanaman itu subur. Kalau di bawah kan dia kalau panas itu jadi kering. Kalau ada hujan ya bagus, kalau tidak ada kita cuma mengharap dari alam saja. Saya Linas. Saya suka menghabiskan waktu sore hari dengan duduk-duduk memandang kota Palu di bawah sana. Dari tempat saya ini kita bisa melihat pemandangan di lembah dengan jelas. Desaku terletak di pegunungan Kawalise, namanya Desa Doda. Ada 3 dusun di desa ini, yaitu Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Saya tinggal bersama keluargaku di Dusun 1. Di desaku ini ada banyak pohon kemir dan nanas. Selain itu, juga ada banyak sapi dan kambing. Hewan-hewan ini sengaja dikandangkan karena takut hilang. Warga di desaku buat kandang hewan dekat dengan rumah. Sebenarnya, saya tidak suka jika kandang hewan dekat dengan rumah, karena selain menimbulkan bau, kotorannya berceceran bisa menimbulkan penyakit. Saya Hewin, saya tinggal di Dusun 2 Desa Doda. Ini teman saya namanya Liset. Setelah pulang sekolah, kami biasanya menghabiskan waktu bersama. Di dusunku ini juga banyak hewan ternak. Warga di dusun ini terbiasa hidup dekat dengan hewan ternak. Kandang kambing ataupun kandang ayam dekat dengan rumah, padahal kami suka bermain di sekitar rumah. Di dusunku ini, anak-anak biasanya menderita penyakit kulit, ada juga yang menderita diare. Biasanya dialami oleh anak-anak balita. Bidan di Puskesdes pernah bilang kalau diare akibat dari lingkungan tidak bersih. Kotoran bisa terbawa dalam makanan dan membuat kita jadi sakit. Ingin rasanya lingkungan kami bersih biar lebih sehat. Nama saya Sakina. Saya tinggal di Dusun 3 Desa Doda. Di desa kami ini ada bak air bersih. Warga di desa kami suka ambil air di bak ini untuk memasak. Ada juga untuk mencuci piring, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Karena banyak rumah di desa kami tidak ada air bersihnya. Saya dan teman-teman biasa mandi di tempat ini. Airnya tidak terlalu jernih, tapi kami tidak punya pilihan lain. Kami harus mandi biar kami tetap sehat. Karena kalau tidak mandi, kulit kami pasti gatal-gatal dan bisa kena penyakit kudis. Saya Tafrin, ini di desa saya. Saya tinggal di desa Balani. Desa saya ini desa wisata. Ada arena balap khusus dan tempat mendarat olahraga para layang. Banyak orang kota datang ke desa saya jika ada acara tersebut.
Sebagai desa wisata, saya ingin desa saya terlihat lebih bersih. Tak ada lagi kambing atau sapi yang berkeliaran bebas, sebab kotoran mereka bisa ada di mana-mana. Membuat lingkungan menjadi kotor, kami juga bisa terkena penyakit. Alangkah baiknya jika hewan-hewan ternak itu dikandangkan jauh dari desa. Pasti akan lebih bersih desaku ini. Saya Sri. Ini desa saya. Namanya Desa Sibedi. Desa kami ini terletak di Jalan Trans Palubangga. Banyak kendaraan yang lalu lalang dengan kecepatan tinggi. Jadi kami harus berhati-hati kalau main dekat jalan raya. Desaku ini sebenarnya indah. Kami punya bukit di belakang desa, tempat kami bermain. Kami namakan bukit kura-kura, karena mirip tempurung kura-kura. Tapi karena di sini gersang, tidak banyak pohon yang tumbuh, hanya banyak semak belukar. Di halaman rumah kami juga tidak banyak tanaman yang tumbuh. Cuaca di desa tidak bersahabat. Kalau panas, terasa panas sekali. Tapi kalau hujan, pasti hujan deras. Menanam tumbuhan di halaman rumah juga sulit, karena hewan ternak berkeliaran di mana-mana. Ingin rasanya punya lingkungan yang bersih dan asri. Ini adalah Desa Padende, sama seperti Desa Sibedi. Desaku terletak di Jalan Trans Palubangga dan tidak jauh dari kota Palu. Karena itu, di desaku ini cukup ramai dan banyak penduduk. Nama saya Dimas, umur saya 12 tahun, dan saya tinggal di Desa Padende ini. Saya ingin melihat desaku bersih dan nyaman untuk ditinggali. Tapi sayang, masih banyak dari kami yang belum sadar akan kebersihan lingkungan. Masih banyak sampah ada di sekitar kami, utamanya sampah plastik yang tidak mudah terurai. Sampah-sampah ini membuat desaku kotor dan bisa jadi sarang penyakit. Ini adalah kebun kecil kami. Di kebun ini, kami menanam bibit sayur sawi. Kami sering merawatnya bersama-sama. Kami pernah menanam wortel. Kami diajari bagaimana berkebun tanpa harus merusak lingkungan. Kami memakai pupuk organik dan tidak pakai pestisida. Sungguh berbahagia karena hasil panen kami besar-besar dan tidak ada yang busuk. Mungkin sekarang ini kami tidak bisa menghentikan penebangan hutan di desa kami, tapi kami belajar untuk mulai menanam. Apalagi dengan bantuan bibit yang sudah pernah diberikan kepada kami pada tahun kemarin sebanyak 3.000, saya juga sangat berharap kepada pemerintah kabupaten untuk menambah lagi sebanyak 20.000 pohon lagi untuk saya bawa kepada anak-anak untuk ditanam di mana saja di tempat yang mereka anggap bagus, agar supaya anak-anak air yang ada di tempat kami bisa terjaga dengan baik.
Saya dan teman-teman di kelompok belajar anak sepakat membuat penyuluhan hidup bersih. Kami mengundang anak-anak di desa kami ini untuk mendengarkan apa itu hidup sehat dan manfaatnya. Kami ingin desa kami ini sehat meski sumber airnya jauh. Di desa kami ini ada kelompok belajar anak. Kami menamakan diri kami kelompok belajar anak Singgani. Setiap sore hari, seminggu sekali, saya dengan teman-teman kelompok mengurus kebun kecil kami ini. Sekarang kami membuat pagar untuk kebun kami supaya bisa ditanami bibit. Saya Lisat. Saya tinggal di Dusun 2, Desa Doda bersama Hewin. Kami sedang diskusi dengan teman-teman kami di Perajut Muda BK. Kami berdiskusi tentang kesehatan, utamanya berkaitan dengan penyakit-penyakit yang timbul akibat lingkungan yang kotor. Karena itu lingkungan harus bersih, tidak boleh ada kandang yang dekat rumah, biar tidak ada lagi yang sakit di desa saya ini. Saya dan teman-teman di kelompok belajar anak STAR mau membersihkan kebun kecil kami. Di kebun kami ini ada tanaman sayur sawi yang tumbuh. Tidak lama lagi kami panen. Jika sawinya sudah dipetik, akan kami berikan kepada orang tua kami untuk dimasak, biar kami bisa lebih sehat karena makan sayur. Kegiatan anak di Desa Doda ini cukup beragam, seperti kelompok belajar anak, di mana mereka bisa belajar bercocok tanam, serta pelajaran sekolah dan bermain bersama. Harapan kami dalam kelompok belajar anak di Desa Doda, anak-anak di sini membutuhkan ruang dan perhatian untuk mereka bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih kepada Bapak Gus berpartisipasi secara aktif dalam mengikuti lomba melukis tong sampah yang diselenggarakan atas dasar ide kami anak-anak Balani. Siang ini kami berkumpul di halaman sekolah kami. Saya bersama dengan teman-teman di kelompok belajar anak Smart sepakat untuk menggelar lomba melukis tong sampah. Kami tidak sendiri karena juga dibantu sama sekolah kami dan juga kakak-kakak dari Wahana Visi Indonesia. Kami juga mengundang teman-teman kelompok belajar anak dari Desa Ungulero, Dombu, Doda, Sibedi, dan Padende. Lukisan yang paling kreatif akan menang dan diberi hadiah. Lomba ini bukan hanya soal melukis, karena tong-tong sampah ini akan kami tempatkan di tempat-tempat umum yang ramai di desa kami, seperti sekolah, bantaya, dan kantor pemerintah desa. Harapannya agar tidak ada lagi warga yang buang sampah sembarangan. Kami ingin membantu mewujudkan desa wisata yang bersih dan asri di Desa Balane ini. Saya sebagai kepala desa mendukung sekali kegiatan anak-anak. Karena apa? Karena sampah-sampah itu terjadi di mana-mana. Begitu kegiatan anak-anak, ada kegiatan di rumah, saya berikan juga rumah saya untuk anak-anak rumah pribadi saya, agar supaya kegiatan anak-anak itu akan lancar terus, supaya itu sampah tidak terjejer di mana-mana.
kebun kecil kami. Kebun ini pernah rusak karena terendam banjir. Sekejap, tanaman kami rusak semua. Awalnya, kami patah semangat karena melihat usaha kami hancur sia-sia. Tapi kami bisa bangkit dan bertekad membuat kebun yang baru. Sebab berkebun itu menyenangkan. Memelihara yang hidup itu membanggakan. Semoga kami berhasil dan membuat orang-orang di desa bisa meniru kami. Banyaknya sampah plastik di desa kami membuat kami di Taman Belajar Anak Almanar berinisiatif untuk memanfaatkannya. Kami lantas membuat kerajinan tangan dengan menggunakan sampah daur ulang, seperti hiasan dari kemasan air minum, membuat bunga dari kertas atau kaleng bekas, dan bungkus permen. Kami juga sedang membuat bank sampah. Karena itu, kami mengumpulkan sampah kering untuk bahan baku kerajinan tangan. Membuat kerajinan tangan ternyata menyenangkan. Apalagi kerajinan tangan ini bisa dijual dan menghasilkan uang. Kegiatan di TBA Almanar ini setiap hari Rabu Sabtu mereka menari tradisional, dance, kemudian band cilik, kemudian panen ikan lele, budidaya ikan lele. Kemudian di budidaya ikan lele ini anak-anak semangat sekali, dan sebagai contoh ibu-ibu tani di desa kami, alhamdulillah kami dapat bantuan dari Dinas Pertanian. Alhamdulillah ikan kami sudah panen 1 kali. Sekarang kami aktif bikin grup band dari sampah-sampah seperti galon, jerken, piring bekas, botol, dan dandang. Dan kalau masih ada lagi, kami masih bisa manfaatkan barang-barang itu menjadi alat musik. Buat anak-anakku sekalian agar supaya ini tetap bersemangat, karena anak-anak sekalian harapan bangsa merupakan generasi penerus, karena pada saatnya nanti anak-anakku sekalian ini akan bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang ada di wilayah Kabupaten Sigi dan bisa menjadi contoh kakak-kakaknya yang memang umurnya lebih dewasa daripada anak-anak sekalian. Tapi anak-anak sekalian sudah memulai hal ini, dan insya Allah generasi ke depan akan menjadi generasi lebih baik daripada generasi sekarang. Wahana Visi berharap orang tua bisa mensupport, memberikan ruang yang cukup kepada anak-anak untuk bisa mengekspresikan lagi, jadi memfasilitasi lah istilahnya begitu, yang memfasilitasi supaya kelak di kemudian hari mereka juga bisa menjadi generasi penerus yang mempunyai wawasan yang lebih baik, mempunyai pengetahuan yang lebih baik, lebih terbuka dengan kondisi yang terjadi, dan bisa khususnya bisa beradaptasi dengan setiap perubahan apapun yang terjadi. Karena kita nggak akan bisa membatasi. Saya lahir tahun sekian, mungkin dengan zaman dimana tidak ada komputer. Nah sekarang komputer sudah begitu banyak, gadget sudah begitu banyak gitu. Jadi harapannya adalah supaya orang tua juga bisa mendukung, mensupport bukan hanya Wahana Visi, tetapi juga orang terdekat. Masyarakat, orang tua bisa mendukung mereka.